Oke teman-teman, kami dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang Kerajaan Singasari. Sebelumnya ada yang tahu nggak sih Kerajaan Singasari itu apa? Oleh karenanya simak video ini baik-baik. Bangsa yang besar adalah bangsa yang mengenal sejarahnya. Kalimat ini tidak hanya kalimat kosong yang tidak ada artinya. Dengan mengenal sejarah, kita dapat mengenal dan menghargai perjuangan suatu pengorbanan para leluhur kita. Dengan mengenal sejarah, juga kita adalah bagian dari peradaban. Baik, sebelum kita membahas tentang Kerajaan Singasari, kita perlu tahu nih bahwa kerajaan yang ada di Indonesia itu sangatlah banyak. Nah, salah satunya merupakan kerajaan besar yang bercorak Hindu-Buddha yang berasal dari Jawa Timur, yaitu Kerajaan Singasari. Kerajaan Singasari ini telah berdiri selama 70 tahun lamanya loh, yaitu dari tahun 1222 sampai 1292 Masehi. Teman-teman, tahu nggak raja awal dari Kerajaan Singasari ini? Tapi banyak versi yang menceritakan siapa raja pertama dari Kerajaan Singasari ini. Namun, versi yang paling kuat adalah Ken Arok adalah sebagai dari raja dari Kerajaan Singasari yang pertama. Pada awalnya, Kerajaan Tumapel atau Singasari ini dibawa kekuasaan Kerajaan Kadiri. Ken Arok yang bekerja sebagai pengawal Tunggul Ametung atau istilahnya seorang aku atau setara camat di daerah Tumapel. Namun, Ken Arok malah membunuh Tunggul Ametung karena terpikat oleh istrinya yang cantik, yaitu Ken Dedes. Akhirnya, ia pun menjadi aku dan memisahkan diri dari Kerajaan Kadiri dan membentuk sebuah kerajaan baru, yaitu Kerajaan Singasari. Ken Arok pun menjadi raja pertama dari Singasari hingga ke usianya yang 40 tahun. Nah, barusan kita sudah membahas tentang Kerajaan Singasari, siapa rajanya dan siapa pendirinya. Nah, kira-kira kita akan bahas apa lagi ya? Selanjutnya kita akan membahas tentang peninggalan Kerajaan Singasari dan lain-lainnya. Oke, sekian, dadah. Ya. Di bawah kepemimpinannya, wilayah kekuasaan Singasari meliputi Jawa, Madura, Bali, Nusa Tenggara, sebagian Sumatera dan Semenanjung Malaya, hingga sebagian dari Kalimantan, Sulawesi, dan Kepulauan Maluku. Perluasan wilayah kekuasaan Kerajaan Singasari tidak lepas dari peranan raja terakhir Singasari, yaitu Kartanagara. Sebab pada masa pemerintahannya, Kartanagara memperlakukan Cakrawala Mandala. Wah, apa itu Cakrawala Mandala? Yuk kita simak. Cakrawala Mandala adalah keinginan Kerajaan Singasari untuk memperluas daerah kekuasaan kerajaannya hingga luar Jawa. Itulah yang disebut Cakrawala Mandala. Oh iya teman-teman, sadar nggak sih kalau Kerajaan Singasari mempunyai nama lain? Wah, kira-kira apa ya? Nama lain dari Kerajaan Singasari adalah Kerajaan Tumapel. Alasan nama Kerajaan Singasari lebih terkenal daripada Kerajaan Tumapel ialah terdapat pergantian nama ibu kota pada tahun 1253 dengan nama ibu kota Singasari. Oleh karena itulah nama Kerajaan Singasari lebih terkenal daripada Kerajaan Tumapel. Dikisahkan dalam kitab Pararaton, Anusapati yang merupakan putra tunggul Ametung dan Ken Dedes ingin membalas dendam terhadap Ken Arok yang telah membunuh ayahnya. Pada 1247, Ken Arok mati di tangan Anusapati yang kemudian berkuasa di Tumapel. Namun, pada 1249, Anusapati tewas dihabisi oleh Tohjaya yang tidak lain adalah anak Ken Arok dari Ken Umang. Tohjaya naik singgasana sebagai Raja Tumapel setelah Anusapati tiada, tetapi tahtanya hanya berlangsung singkat. Pada 1250, pemerintahannya digulingkan oleh pasukan khusus yang dihimpun oleh Ranggawuni atau yang nantinya dikenal sebagai Wisnuwardana. Wisnuwardana adalah anak dari Anusapati yang melanjutkan lingkaran dendam dalam tahta Kerajaan Singasari. Wisnuwardana lantas dinobatkan sebagai raja selanjutnya hingga diwariskan kekuasaan pada putranya yang bernama Kartanagara.